masih lanjut di sini ya, gitu. Masih kita diskusi tentang wanita yang kuat atau perempuan-perempuan kuat, gitu ya. Karena insya Allah di sini semuanya teman-teman akan menjadi wanita-wanita kuat. Amin. Oke, tadi ada jawaban. Mungkin masih bisa teman-teman yang lainnya juga mendefinisikan gitu ya tentang perempuan kuat. Tadi ada yang bilang perempuan yang bisa di dalam segala hal, Mbak, gitu. Terus kemudian perempuan yang mampu mendapat tekanan, kayak curhat terselubung ya. Oke, nah, perempuan yang kuat adalah perempuan yang mampu gitu ya, yang mampu menahan, yang mampu menerima segala hal yang ada di dirinya dan apa yang ia terima kayak gitu. Pertama gitu, dia mampu menerima dirinya sendiri. Ketika kita mampu menerima diri kita sendiri gitu ya, ya kita berarti kuat gitu, kuat terhadap diri kita sendiri. Gitu. Karena biasanya kadang itu kita insecure. Aduh, aku kira gitu, aku kurang iki ya, aku kurang ini gitu biasanya. Nah, kita merasa kita itu nggak mampu gitu. Kita nggak mampu seperti orang lain atau wanita-wanita lain gitu. Kemudian yang kedua gitu, kita diberi amanah gitu ya, misalnya jadi putnya for kita gitu, atau jadi sekdepnya keputriannya atau kader keputriannya for kita gitu. Duh, berat banget nih gitu ya. Tapi wanita-wanita yang kuat adalah yang mampu menerima amanah, kemudian menerima apapun dalam dirinya gitu. Dan wanita-wanita kuat ini adalah wanita yang mampu mengeksplor apa saja yang ingin dia ketahui kayak gitu. Nah, perempuan dari zaman ke zaman. Nah, kita tahu gitu, perempuan dari zaman ke zaman itu kayak mengalami perubahan yang sangat signifikan. Gitu. Kita tahu pada zamannya sebelum Rasulullah kayak gitu ya. Wanita-wanita ini malah jika ada seseorang yang melahirkan seorang putri atau seorang perempuan, maka anak perempuan itu harus dibunuh. Kemudian dijadikan budak dan lain-lainnya. Sehingga pada ketika saat Rasulullah datang gitu ya, kemudian ditambah lagi dengan firman Allah gitu ya, firman Allah di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang keseluruhan wanita kayak gitu ya, sikap wanita apapun gitu ya, tentang wanita, bahkan wanita itu menjadi seseorang yang mulia kayak gitu di matanya Allah. Di dalam agama kita wanita itu sangat dimuliakan, beda dengan zaman-zaman yang dahulu sebelum mengenal agama Islam. Tapi setelah Islam itu lahir, ternyata di dalam dunia gitu ya, itu masih tetap terjadi diskriminasi terhadap perempuan-perempuan ya di zaman-zaman yang sekarang. Bahkan banyak gitu ya yang masih menganggap bahwa wanita-wanita itu lemah, padahal gitu ya wanita-wanita itu tangguh gitu ya. Sempat menjadi perbincangan yang hebat gitu ya, isu-isu yang mengatasnamakan perempuan itu sempat mencuat pada akhir-akhir kemarin kayak gitu. Masalah seperti pengesahan RUU tentang PKS kayak gitu, RUU PKS, kekerasan seksual kayak gitu. Yang mana yang banyak menjadi korbannya itu adalah wanita kayak gitu. Nah, itu menjadi isu yang hangat, ditambah lagi pandangan atau stigma masyarakat yang masih menganggap bahwa wanita-wanita ini adalah wanita-wanita yang masih lemah kayak gitu. Padahal wanita itu mampu mengeksplor apa saja dan bisa menempati kedudukan mana saja yang ia mau kayak gitu. Nah, peran perempuan gitu ya, peran perempuan di berbagai bidang. Pertama gitu ya, wanita sebagai istri, ibu, dan anak gitu. Ya sejujurnya walaupun saya sendiri belum merasakan sebagai ibu dan istri kayak gitu ya. Mungkin teman-teman juga gitu ya. Tapi kita merasakan peran kita sebagai anak. Kalau kita merujuk peran perempuan sebagai istri dan ibu, kita bisa merujuk pada perannya istrinya Rasulullah yang menjadi panutan kita sebagai wanita kayak gitu ya. Yang pertama, Ibunda Khadijah. Ibunda Khadijah itu nggak cuma seorang istri, tapi beliau adalah seorang entrepreneur. Beliau rela memberikan seluruh hartanya untuk membantu Rasulullah ketika berdakwah. Beliau adalah seorang wanita yang kaya kayak gitu, yang nggak segan-segan gitu memberikan hartanya kepada jalan dakwah. Nah, kita gitu ya, kita sebagai wanita gitu, kalau kita punya passion, entah itu passion kita bisnis ataupun apapun, ya kita bisa gitu mengeksplor di bidang bisnis itu secara maksimal gitu. Kita optimalkan nih di bidang bisnis gitu ya. Kemudian kita bisa menjadi womanpreneur yang bisa memberikan atau mendedikasikan gitu harta kita kepada ajaran kita untuk dakwah. Kemudian ada lagi Aisyah, seorang istri yang pintar gitu ya, dengan usianya yang masih muda ya. Selain tugasnya mengurus suami, tapi beliau itu juga perempuan yang cerdas gitu ya, perempuan yang pintar. Nah, kita sebagai umatnya Rasulullah, kita bisa kayak gitu mencontoh perilaku istrinya Rasulullah. Selain Khadijah, kita bisa memberikan ketika passion kita entrepreneur, ya kita bisa memaksimalkan di situ. Kemudian dua,
menjadi wanita itu harus cerdas, menjadi cewek itu kudu pintar gitu kalau katanya orang Jawa. Pernah dalam suatu kajian gitu ya, itu pernah mengatakan seperti ini, wanita itu harus melek intelektual, wanita itu harus melek dialektika, dan wanita itu harus melek literasi. Karena teman-teman, karena sekarang saya ada di bidang pendidikan juga kayak gitu ya, dan perkembangan pendidikan itu sekarang sangat luas. Kalau ibu nggak pinter kayak gitu ya, kalau sebagai wanita kita nggak pinter gitu, anak kita yang susah kayak gitu. Karena fungsi kita sebagai perempuan adalah madrasatul ula kayak gitu ya. Ibu sebagai madrasah yang pertama bagi anaknya. Kita mengajarkan agama kepada anak kita, terus ketika anak kita sekolah, ditambah sekarang sekolahnya online, terus kemudian dengan teknologi pendidikan yang sangat berjalan dengan cepat kayak gitu ya, yang mau gak mau, sebagai ibu, sebagai istri, nantinya kita harus bisa tanggap terhadap itu. Melek teknologi juga, karena segala sesuatu hal sekarang udah pakai teknologi. Kalau ibunya bisa teknologi, sekarang nggak bisa teknologi, anaknya susah nantinya, anaknya bakalan kesusahan dan terhambat untuk belajarnya. Nah, terus kemudian peran kita sebagai anak adalah ya sebagai perempuan ya, kita sudah diberikan juga sama Allah firman-Nya gitu, dan kita sudah diingatkan juga orang tua kita untuk mengingatkan anak-anak perempuan untuk mengulurkan hijabnya. Satu, itu perintahnya. Kemudian yang kedua, menaati perintah orang tua, menjalankan tanggung jawab yang diberikan orang tua kepada kita. Salah satunya adalah di dalam bidang pendidikan ini. Kita sebagai mahasiswa mengoptimalkan fungsi kita sebagai mahasiswa, menjalankan tridharma perguruan tinggi, kayak gitu ya. Nah, itu yang harus kita laksanakan sebagai anak dan sebagai mahasiswa khususnya. Nah, kalau sebagai mahasiswa gitu ya, itu adalah tanggung jawab kita kepada orang tua yang menyekolahkan kita. Pertama, kita harus memberikan hasil yang maksimal ketika kita belajar. Dan yang kedua, kita juga pun bisa memberikan manfaat kepada orang lain dengan kita bergabung di dalam organisasi. Jangan takut untuk teman-teman perempuan untuk masuk ke dalam organisasi. Apapun itu organisasinya, itu akan mengembangkan pola pemikiran, terus kemudian membuka wawasan kepada teman-teman semuanya, khususnya kita perempuan, bahwa ya perempuan itu bisa loh kayak gitu. Perempuan itu bisa untuk me-reach apapun yang dia inginkan. Teman-teman ingin masuk BEM, masuk. Ingin masuk forum kajian Islam, masuk gitu-gitu. Masuk UAKI, boleh. Nah, itu silakan dieksplor oleh teman-teman ketika teman-teman menjadi mahasiswa. Karena soft skill dan pandangan serta wawasan yang nggak bakal kita dapat di perkuliahan gitu. Di pembelajaran perkuliahan kayak gitu. Kemudian yang kedua, peran perempuan dalam nilai-nilai Pancasila. Kita tahu bahwa Pancasila itu adalah manifestasi dalam ajaran kita. Ya, di dalam ajaran kita gitu ya. Kalau kita bisa membuka nilai-nilai Pancasila itu adalah sesuai ajaran-ajaran Islam kayak gitu. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menunjukkan bahwa Allah itu satu, Tuhan itu satu. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di dalam Islam pun kita juga diajarkan untuk perilaku adil, perilaku yang memuliakan manusia gitu. Terus kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia gitu ya. Ya kita sebagai manusia, sebagai perempuan, ya kita bisa loh mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila itu ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh, kita mengambil peran dalam bidang legislatif kayak gitu. Dulu gitu ya. Karena saya alumni Fakultas Ekonomi gitu ya. Di Fakultas Ekonomi, perempuan yang pertama menjadi Dewan Perwakilan Mahasiswa itu adalah tahun 2015 di Fakultas Ekonomi. Ada ceweknya, cuma satu doang. Kemudian 2016, setahun selanjutnya itu masih satu orang ceweknya. Dan kemudian di tahun 2018 ketika menjadi Dewan Perwakilan Mahasiswa gitu ya, itu langsung dua orang yang menjabat sebagai Dewan Perwakilan Mahasiswa di fakultas kayak gitu. Sampai tahun ke tahun gitu, ada porsi perempuan yang ada di dalam Dewan Perwakilan kayak gitu, di ranah mahasiswa. Bahkan kalau sekarang di DPM UB banyak banget ya, dari beberapa tahun belakang itu banyak banget akhwat-akhwat yang masuk ke dalam ranah legislatif. Yang mana kita tahu bahwa kayak DPM, BEM, atau lembaga-lembaga lain kemahasiswaan yang lain itu biasanya didominasi oleh para ikhwan-ikhwan gitu, para pria-pria kayak gitu ya, para laki-laki. Tapi dalam hal ini cewek pun bisa kayak gitu, cewek pun bisa memberikan pandangannya terhadap hal-hal yang mungkin dirasa hanya pria doang kayak gitu. Nah, harapannya teman-teman kita semua gitu ya bisa memaksimalkan itu gitu, memaksimalkan peran kita gitu. Dimanapun
kita berada, dimanapun organisasi kita. Kayak gitu. Nah, kemudian peran perempuan dalam masyarakat. Nah, sebagai mahasiswa gitu ya, kita berfungsi juga sebagai agent of control, yang mana kita menjadi agen dalam perubahan, agent of change, agent of control, yang mampu mengontrol diri kita di dalam masyarakat. Ketika kita berbaur dengan masyarakat, kita bisa membawa perubahan yang positif pastinya, dengan pandangan-pandangan bahwa wanita itu bisa memberikan manfaatnya ke semua orang kayak gitu. Wanita bisa menduduki apapun yang ia inginkan, karena sesungguhnya derajat manusia baik laki-laki dan perempuan dalam hal dunia itu sama kayak gitu. Bahkan di dalam surat Al-Imran gitu ya, di surat Al-Imran ayat 195 itu dijelaskan, maka Tuhan tidak memperkenankan permohonannya dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki ataupun perempuan, karena sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan terbunuh, pasti akan aku hapus kesalahan mereka, dan pasti aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai pahala dari Allah, dan di sisi Allah ada pahala yang baik. Nah, Allah pun udah menjelaskan loh kayak gitu di dalam surat Al-Imran ayat 195 kayak gitu, bahwa Allah itu tidak menyia-nyiakan amalan orang, baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah, amalan itu bisa kita lakukan di mana gitu ya? Yang di dunia gitu. Maka dari itu, tidak ada pembedaan amalan-amalan baik laki-laki ataupun perempuan di dalam ajaran kita. Selama itu amalan-amalan yang membawa kebaikan, ya sok atuh gitu untuk teman-teman memberikan amalan-amalan baik kita gitu. Bahkan dalam tafsirnya adalah makna ayat tersebut bahwa orang-orang mukmin adalah orang-orang yang berakal gitu ya. Orang-orang yang berakal, setelah mereka memohon hal-hal yang telah disebutkan di atas, maka Allah memperkenankan permintaan mereka. Nah, orang-orang mukmin adalah orang-orang yang berakal. Orang-orang mukmin adalah orang-orang yang beriman baik laki-laki ataupun perempuan. Selain kita bisa mengamalkan gitu ya, kita juga harus punya akal. Gitu. Karena kalau kita nggak berakal, kita bisa menyeleweng amalannya. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa yang katanya kaum intelektual dan sedang berusaha memperluas dan menambah intelektualitas kita gitu ya. Nah, kita memaksimalkan hal itu. Fokus belajar dulu baru mengimplementasikan. Educational background. Wanita mempunyai peran dalam mengembangkan pendidikan, dalam memperluas wawasan dan berpartisipasi di berbagai bidang gitu. Jangan takut buat meneruskan pendidikan teman-teman gitu. Mungkin ada yang pernah lihat di podcastnya Cinta Laura sama Prilly ataupun Maudy Ayunda dan lain-lain kayak gitu, ataupun Ustazah Oki Setiana Dewi. Mana wanita gitu ya, wanita itu harus pintar kayak gitu ya. Laki-laki wanita itu harus pintar, harus bisa mengembangkan pendidikannya gitu. Biarkan orang lain itu pernah berkata kayak gini, halah ngapain sih cewek itu tinggi-tinggi belajarnya kayak gitu ya, ngapain sih kata kuliah bareng gitu. Misalnya kalau orang-orang Jawa gitu, ngapain sih pakai kuliah segala, entek-entek duit, habis-habisin uang kayak gitu. Nanti ujung-ujungnya yang di dapur ngurus anak gitu ya. Itu adalah hal-hal klise yang pernah kita dengarkan kayak gitu. Tapi sebagai wanita yang berakal, wanita yang cerdas, kita mampu bisa menjawab kayak gini. Kalau nggak kita sekolah itu demi anak-anak kita. Aku kepingin anak-anakku itu punya ibu yang cerdas. Aku pengen anak-anakku itu bangga punya ibu yang cerdas serta bisa bermanfaat bagi semua orang. Dengan mengembangkan pendidikan gitu ya, kita bisa meningkatkan harkat dan martabat kita sebagai perempuan. Bisa meningkatkan derajat orang tua kita gitu. Nah, selanjutnya kita juga bisa memperluas wawasan kita. Contoh, kita nyari ilmu, kita sharing, terus kemudian kita ajarkan kepada orang-orang yang nggak bisa, kayak gitu ya. Orang-orang yang membutuhkan ilmu kita, kayak gitu. Nah, itu sebagai salah satu cara untuk memperluas wawasan. Ibaratkan diri kita itu adalah sebuah teko yang berisi air.
yang mana airnya itu harus kita isi ke dalam gelas-gelas. Sedangkan ketika air di dalam teko itu habis, maka harus kita isi lagi. Maka fungsi kita di sini adalah, contohnya sebagai mahasiswa, kita nggak harus bersikap sebagai gelas saja, tapi pun kita harus bersikap sebagai teko juga gitu, yang siap menerima air dari keran, kemudian memberikan lagi ke dalam gelas-gelas kayak gitu. Secara tidak langsung, ketika kita mempunyai pengembangan pendidikan dan punya wawasan yang luas, kita bisa memberikan manfaat yang jariah gitu ya, amalan yang jariah gitu. Jadi gak perlu insecure lagi gitu untuk perempuan mencoba hal-hal yang baru kayak gitu. Gak perlu insecure lagi bahwa aduh paling aku gak iso sih S2 gitu. Bisa kok kayak gitu. Banyak peluang gitu. Banyak peluang banget untuk teman-teman melanjutkan pendidikannya. Apakah mengembangkan pendidikan harus S2, Mbak? Gak juga gitu. Teman-teman bisa mengasah kemampuan yang lain atau pendidikan-pendidikan lain melalui pelatihan-pelatihan yang banyak sekarang sudah diadakan gitu. Mengembangkan soft skill kita sebagai cewek gitu. Mbak, aku pengen bisa masak deh. Nanti kepinginnya nanti biar suamiku makan makananku yang tak masak gitu. Contoh gitu kan. Peran kita sebagai ibu atau sebagai istri gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Kita bisa mengembangkan apapun yang kita mau. Karena wanita itu serba bisa. Ingat gitu, kita nggak boleh insecure terhadap diri kita sendiri. Karena Allah telah memberikan semuanya kepada kita, akal, otak, hati, kayak gitu ya. Yang bisa kita explore kayak gitu. Allah menciptakan hati kita nggak dibuat untuk baper gitu. Dan Allah tidak menciptakan akal kita untuk overthinking kayak gitu. Tapi biar kita itu mampu mengeksplor, mampu menghayati, mampu memikirkan apa yang kamu mau itu coba jalankan kayak gitu. Selama kamu bisa, yuk coba gitu. Perempuan-perempuan, cewek-cewek kayak gitu. Kalian itu kuat kayak gitu. Kalian itu pintar, kalian itu bisa sampai S3, S4, S5 gitu. Kalau ada gitu. Bahkan di podcastnya Dr. Oki Setiana Dewi itu pernah bilang gini. Apakah seorang perempuan itu nanti kalau S2 atau S3 itu malah membuat insecure Iwan yang akan mendekati kita gitu. Kalau Iwannya aja udah insecure, pandangannya malah dia lo S2, dia lo S3, dia pinter banget gitu. Ya berarti dia bukan yang terbaik, karena Allah menciptakan kita gitu ya, biar untuk nggak insecure dan orang lain itu nanti biar sepadan gitu sama kita. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana caranya? Tadi kan sudah dijelasin bahwa kita sebagai wanita itu nggak boleh insecure gitu. Tapi kayak rasa itu tuh tetap ada, Mbak. Jadi nggak bisa dengan mudah dihilangkan gitu. Meskipun kita udah meyakinkan diri untuk bisa gitu, tapi tetap lebih ke takut gitu, lebih ke rasa takut ke depannya gimana, atau takut nggak bisa, ragu Khawatir. gitu. Iya, khawatir nggak bisa melaksanakan yang terbaik gitu, Mbak. Itu gimana ya buat mengatasinya gitu? Makasih, Mbak. Oke, sama-sama. Oke, sejujurnya itu pernah sebelum menemukan jati diri yang sesungguhnya. Karena emang masa-masa kuliah itu kayak yang banyak insecure-nya gitu. Apalagi pas masa-masa S1, jujur banget kayak gitu. Oke, jujur ya, insecure itu gitu ya. Insecure itu adalah rasa puas yang tidak ada, rasa yang tidak puas terhadap diri sendiri sebenarnya. Kemudian yang satu lagi adalah rasa nggak bersyukur terhadap diri sendiri. Itu yang harus kita yakini. Nah, kalau kita udah insecure, ya berarti kita masih belum bersyukur pada diri kita sendiri. Hal yang tak lakuin pertama ketika aku insecure, ya kan? Ketika aku insecure adalah pertama aku ngerenung dulu. Gitu. Emang kurangku apa sih gitu. Aku coba memelis kekuranganku dan kelebihan gitu. Kita harus tahu kelemahan dan kelebihan kita dulu. Kemudian yang kedua, rasa itu pasti ada. Pasti, gak mungkin gak ada. Tapi, bagaimana cara kita bisa mengelola rasa takut? Ada manajemen hati yang harus kita kelola. Nah, biasanya gitu, kalau kita khawatir, biasanya itu kita mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi. Ketika aku udah mikir kayak gitu, aku langsung
biasanya kita punya teman orang-orang dekat gitu ya. Kita ceritakan dulu. Misalnya kalau kita tipe-tipe orang yang suka bercerita kepada orang ya, punya tipe-tipe orang dekat gitu. Biasanya itu kita cerita dulu ke orang. Tapi kalau kita pendem, misalnya kalau kita termasuk orang-orang yang susah cerita ke orang, kita tulis dulu deh masalah kita itu apa. Kita insecure ke apa gitu. Nah, kalau aku adalah tipe orang yang cerita ke orang yang ngerti gitu. Karena punya teman-teman yang kayak jurusan psikolog ataupun teman-teman yang sudah menjadi teman curhat kita sejak lama, itu pasti ngerti gitu ya. Menyadarkan kita bahwa satu, kita harus bersyukur. Kemudian kedua, kalau kita takut berarti kita takut akan sesuatu yang belum terjadi. Dan sesuatu yang belum terjadi itu kehendaknya Allah sebenarnya gitu. Berarti kita meragukan Allah. Kemudian yang ketiga, harus meyakinkan diri sendiri gitu. Kadang enak gitu ya. Pernah dengar nih, ya enak kari ngomong bisa susah gitu ya kan. Nah, tapi harus itu kemauan dalam diri kita, bersyukur terhadap kemampuan diri kita sendiri. Kemudian yang terakhir adalah bahwa Allah itu selalu bersama kita. La tahzan innallaha ma'ana. Usah takut wes kayak gitu. Ketika kamu takut, ingat lagi itu. Allah itu ambil kita kok. Ingat misalnya, aku baru bayar UKT misalnya kayak gitu. Atau aku kayak mau daftar BEM deh. Tapi kayak saingannya kok ngono ya gitu ya. Gak apa-apa, pede aja dulu gitu. Ketika kamu mampu dan percaya diri dengan kemampuanmu, ya pastikan dirimu itu bisa kayak gitu. Dan masalah diterima enggaknya, nyampe di orang atau enggaknya, itu urusan nanti. Karena kita memberikan yang terbaik dulu, harus mampu memberikan yang terbaik. Jangan ragu-ragu memberikan orang lain ataupun kepada diri kita sendiri. Nah, saya kan juga dulu pernah menjadi staf mudanya EM. Nah, saya sekali gitu, Mbak. Nah, itu saya ingin bertanya, seperti apa sih batu titik awal Mbak Yuren yang itu menjadi batu loncatan Mbak Yuren untuk menemukan jati diri Mbak Yuren, seperti itu, Mbak. Baik, mungkin seperti itu dari Insya Allah. Oke, jadi berawal dari latar belakang aku dulu ya. Aku adalah anak pertama, perempuan, cucu pertama, perempuan juga, dari keluarga, 2 keluarga, baik itu keluarga ayah dan keluarga ibu gitu. Dan aku adalah satu-satunya anak yang kuliah, yang mana aku di-drill gitu ya, di-treatment menjadi ayo cewek nih udah kuat nih, ayo ya masuk gak bisa gitu. Contoh nih gitu ya, mau tes masuk UB misalnya gitu, aku kepingin les loh gitu, minta les nih, aku pingin les kayak teman-teman nih gitu. Heleh, ngapain les gitu? Nggak percaya sama yang ngecat Lombok gitu bilangnya. Berarti kan nggak percaya tah sama Allah kayak gitu. Oh iya ya, oke gitu. Jadi mau gak mau kita berusaha sendiri memaksimalkan potensi kita. Kemudian yang kedua, masuk di UB itu kayak sebuah pilihan yang besar kayak gitu. Karena emang sebelumnya aku itu keterima 2 gitu di kampus yang tak benar-benar Islami, yang benar tak mau gitu, dan di UB. Nah di UB harus heterogen kan orang-orangnya gitu kan. Terus kemudian ya mau gak mau harus struggle nemuin orang-orang baru, orang-orang dengan kepribadian yang berbeda dengan kita kayak gitu. Maunya aku sama orang-orang yang lurus aja gitu ya, yang ngaji ada ngaji kitab, ngaji ini kayak gitu, mau kayak gitu. Tapi sama Allah banyak gitu ya. Kemudian ikut organisasi for stealing sama kayak for kita kayak gitu ya. Kalau for kita di FTP, kalau di FPB. Kemudian ikut organisasi CS, terus kemudian yang mana jadi DPM itu. Ini aku cerita ke teman-teman semuanya ya. Jadi DPM FEB itu mentalnya harus kuat. Karena apa? Sebelum dipilih menjadi perwakilan mahasiswa, kita di FNB sama ketua-ketua lembaga yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
Jadi kita itu kayak di sidang. Kalau merasakan sidang yang pertama itu jadi perwakilan DPM. Yang mana pada saat itu memang benar-benar ngasah mental, ngasah otak juga kayak gitu. Yang mana itu yang FNP adalah 90%, 98% itu adalah laki-laki. Dari jam 8 pagi sampai jam 7 malam itu FNP-nya. Yang mau gak mau itu memberikan kekuatan mental bagi aku untuk diginiin, entah sampai digebrak meja cutting kayak gitu, itu pernah kayak gitu ketika FNP. Yang mana kamu gitu, biasanya itu kalau cewek itu bakalan lulusnya itu lama kalau jadi kayak gini-gini. Ternyata masnya yang gebrak meja lulusnya lu sama kayak aku kayak gitu. Buktiin kalau kita itu bisa, buktiin bahwa kita itu mampu. Yang intinya kita harus yakin pada diri kita sendiri sih. Insya Allah, semangat ya Nurul, perjalanan masih panjang kayak gitu. Mbak, tadi kan katanya Mbak kan wanita kan ada peran sebagai ibu dan istri, ada juga berperan di berbagai bidang, seperti kerja di berbagai bidang. Itu yang lebih utama yang mana ya Mbak? Oke. Yang utama tergantung peran kita sekarang. Kalau peran kita itu sebagai anak, ya peran kita sebagai anak dulu. Kita menjalankan peran kita sebagai anak. Karena tanggung jawab kita itu masih kepada orang tua. Itu yang pertama. Jalankan peran kita sebagai anak, menjadi anak yang bisa bisa dibanggakan kepada orang tua gitu. Orang tua lo nggak minta apa-apa gitu. Orang tua kalau kita pun udah punya gaji gitu ya, orang tua itu lo nggak minta gaji kita. Tapi gimana caranya kita itu bisa membanggakan orang tua kita dengan cara kita, misal menjadi anak yang mandiri secara finansial ataupun mandiri secara dalam kehidupan sehari-hari gitu. Itu yang pertama. Kemudian setelah sebagai anak adalah kita tanggung jawab kita terhadap apa yang kita pilih. Ya, ketika kita udah ada pilihan setelah SMA, misalnya kita antara pilihannya kuliah atau kerja dan kita memilih kuliah, ya udah, there is no choice untuk tidak melanjutkan. Maka tanggung jawab kita adalah tanggung jawab belajar, karena tugas kita sebagai mahasiswa atau karena kita emang terus kemudian kita pilih baru menjadi mahasiswa, yang mana itu sama-sama wajibnya juga tanggung jawabnya kepada orang tua juga, karena orang tua yang biayai dan lain-lain kayak gitu. Nah itu, terus kemudian yang ketiga adalah peran kita di masyarakat. Kita sebagai masyarakat, sebagai makhluk sosial gitu ya, yang nggak bisa hidup sama orang lain, yang mau gak mau, ya kita itu dalam masyarakat harus memberikan juga yang terbaik gitu. Memberikan manfaat, memberikan dampak. Kalaupun dampak secara langsung misalnya kita belum terasa, ya coba dampaknya itu pelan-pelan. Misal tetanggamu nih gitu, mau minta ajarin kamu gitu ya. Biasanya kalau anak kuliahan itu biasanya, wes kamu belajar mbak ini gitu, mbak wes kuliah, wes pintar gitu. Biasanya kayak gitu. Ya udah diajarin pelan-pelan dulu kayak gitu. Itu adalah salah satu cara memberikan peran kita kepada masyarakat dengan memberikan ilmu kita gitu. Itu sih, itu peran-peran kita. Yang wajib utama adalah peran kita sebagai anak dulu. Dan peran kita yang paling utama adalah peran kita sebagai hamba Allah. Itu nggak boleh nggak boleh tertinggal gitu ya. Peran kita sebagai hamba Allah, terus kemudian sebagai anak, dan kemudian peran kita sebagai pelajar atau mahasiswa. Mbak, gimana caranya? Bagaimana caranya Mbak Yuren untuk prinsip batasan berteman dengan ikhwan, Mbak? Berinteraksi dengan ikhwan kayak gitu. Berinteraksi dengan ikhwan itu tidak bisa dihindari. Sesuatu hal yang nggak bisa kita hindari. Kemudian menjaga batasannya dengan cara apa kayak gitu? Ya kita ngobrol sepentingnya doang kayak gitu. Ya tegur sapa, temenan kayak gitu. Nah, kita punya izah-izah sendiri yang menurutku teman-teman sudah paham kayak gitu, batasan antara ikhwan sama akhwat kayak gitu. Tapi kalau aku sendiri adalah temenan itu sama siapa aja gitu. Karena emang dari organisasi dan ataupun ketika kita bekerja dan kita berbaur dengan masyarakat, kita nggak bisa menghindari yang namanya itu, interaksi antara ikhwan dan akhwat. Tapi bagaimana caranya kita bisa menjaga izah kita sebagai cewek kayak gitu, sebagai akhwat. Biasanya kalau ikhwan yang ngerti itu pasti udah jaga.
jagain akhwatnya kayak gitu ya. Misalnya jangan pulang malam-malam kalau misalnya offline gitu ya, offline. Tapi misalnya kalau online biasanya itu kalau di dalam waktu kerja kayak gitu ya, ketemu sama ikhwan kayak gitu-gitu, biasanya udah ngerti ini udah jam mal nih kayak gitu. Udah jam 9 kita udah ya gitu. Biasanya udah ngerti kayak gitu. Biasanya udah nggak open chat lagi di atas jam 9 ataupun nggak, masing-masing orang itu punya caranya sendiri-sendiri sih. Gitu, dan nggak bisa disamaratakan terhadap prinsip-prinsip terhadap dirinya sendiri atas batasan-batasan itu. Yang penting dia udah mengerti izahnya sebagai perempuan, dia harus menjaga apa dan membatasi apa yang perlu dibatasi gitu. Karena takutnya ada hati-hati yang jatuh sebelum ada waktunya gitu, itu yang nggak boleh gitu ya. Baik, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Karena sudah tidak ada pertanyaan, maka saya akan tutup kajian hari ini. Terima kasih Mbak Yurani sudah mengisi kajian hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Tidak terasa kita sudah berada di akhir sesi Triwis, berarti sudah tuntas, sudah kebersamaan kita hari ini. Marilah kita akhiri kajian ini dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa di kajian Triwis selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.